Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Cynthia Muswarini. Tips bucin kali ini kita bicara tentang persiapan uji kompetensi bidan. Nah, dikarenakan pandemi corona seperti ini, maka uji kompetensi bidan diundur dari yang awalnya terjadwalkan bulan Maret menjadi bulan Juli. Nah, maka jaraknya akan masih panjang untuk persiapan adik-adik sekalian tingkat 3 kebidanan untuk mempersiapkan uji kompetensi bidan. Jadi nanti kita akan buat ini baru part pertama, persiapan uji kompetensi bidan jika jarak waktunya masih lama. Oke, saksikan, jangan lupa di like, subscribe, klik loncengnya, dan di-share ke teman-teman kalian. Yang pertama adalah persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Jadi seperti halnya kalian akan berperang, kalian akan butuh senjata. Nah, untuk kalian bisa menghadapi uji kompetensi, kalian harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yaitu yang pertama, kalian harus dulu memiliki buku-buku latihan soalnya. Nah, kalian mulai nabung, ada sebagian uang jajan kalian sisihkan untuk membeli buku soal ujian kompetensi bidan ya. Minimal sih kalian punya 2 ya, minimal kalian punya 2. Dan kalau bisa dua ini sumbernya dari kota yang berbeda. Salah satunya misalnya kalian lihat penulisnya itu dari mana. Kalau dari Jawa Tengah, kalian bisa cari referensi buku soal yang kedua atau soal UKOM itu misalnya dari Jakarta kah, Jawa Barat kah, dari Bandung. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 jenis buku soal uji kompetensi bidan, sehingga kalian akan lebih banyak referensi ya. Jangan dari asal kota yang sama penulisnya ya. Lalu selanjutnya kalian harus juga mempersiapkan aplikasi. Nah, kalian bisa mendownload di Google Play Store. Banyak sekarang yang sudah ada aplikasi untuk uji kompetensi bidan. Salah satu atau salah 2 saja kalian download, kalian install di HP kalian. Lalu yang selanjutnya kalian persiapkan adalah buku cetak. Buku cetak dari masing-masing kompetensi, dari kehamilan, dari persalinan, nifas, BBL, dan lainnya. Ya, kalian siapkan buku cetaknya. Alat dan bahan sudah cukup, kalian sudah punya buku, kalian sudah download, kalian udah install aplikasi uji kompetensi, lalu kalian juga sudah kumpulkan buku-buku kalian tentang kebidanan. Langkah yang nomor 2, kalian harus latihan soal. Nah, namun latihan soal yang pertama adalah latihan soal perkompetensi ya. Jadi kalau kalian sedang mengerjakan mau latihan soal perkompetensi itu kehamilan saja. Saat kalian membahas tentang soal-soal persalinan saja, KB saja. Nah, kalian tinggal kumpulkan lagi buku-buku referensi sesuai dengan soal yang akan kalian latih. Buka lagi buku contoh-contoh soal uji kompetensi, lalu bisa kalian pilih yang kehamilan. Nah, bagian kehamilan kalian kumpulkan, nggak usah perlu banyak-banyak soalnya, 20-30 saja soal kalian kerjakan. Namun kalian punya buku sumbernya sudah. Ada beberapa buku sumber tentang kehamilan kalian sudah siapkan. Nah, jika buku sumber kehamilan sudah kalian siapkan, kalian mulai mengerjakan soal tersebut. Saat kalian mengerjakan langkah yang kedua ini, tips yang kedua ini, yaitu mengerjakan latihan soal perkompetensi, kalian belajar terlebih dahulu. Cari dulu referensi mengenai kompetensi yang akan diujikan. Misalnya kalian ingin melatih kemampuan kalian dalam kompetensi kehamilan. Nah, kalian kumpulkan buku-bukunya terlebih dahulu tentang kehamilan. Setelah itu kalian pelajari. Nah, cukup kalian pelajari setidaknya beberapa buku kalian baca. Setelah kalian cukup mempelajari tentang kehamilan tersebut, sudah membaca beberapa buku tentang kehamilan, kalian pilih soal-soal di contoh soal uji kompetensi bidan mengenai soal-soal yang kehamilan. Kalian pilih soal-soalnya tentang kehamilan. Nah, setelah kalian pilih soalnya 20-30 saja, tidak perlu banyak-banyak, kalian bisa langsung mengerjakan. Waktunya nggak usah di timer dulu, jadi kalian kerjakan saja dulu. Nah, setelah kalian kerjakan soal perkompetensi itu, kalian lihat kunci jawabannya, kalian lihat pembahasannya di buku contoh soal tersebut,
baru kalian buka referensinya. Kadang ada beberapa soal yang jawabannya itu tidak sesuai, ada beberapa, tidak banyak ya. Nah, di situ kalian bisa sambil cari referensinya. Langkah yang ketiga, kalian mengerjakan soal seluruh kompetensi. Kalau tadi langkah yang kedua, kalian mengerjakan soalnya per kompetensi. Kalian pelajari dulu. Nah, setelah kalian semua per kompetensi itu sudah kalian pelajari masing-masing, lalu kalian mengerjakan soal untuk seluruh kompetensi. Mengerjakan soalnya bisa kalian menggunakan buku contoh-contoh soal tersebut. Nah ya, tidak kalian batasi. Jadi lebih dahulu kalian harus banyak-banyak membaca lagi, diulang-ulang lagi ya. Nah, lalu setelah itu bisa juga kalian lakukan bertahap. Bertahapnya adalah kalian pertamanya tidak menggunakan timer, latihan soal seluruh kompetensi, lalu kalian melakukan timer. Ingat bahwa soal uji kompetensi itu jumlah totalnya adalah 180 soal yang dikerjakan selama 3 jam. Ya, tahapannya hingga kalian nanti udah biasa mengerjakan soal-soal tersebut sampai waktunya sesuai. Jadi kalian tidak kaget saat kalian langsung melakukan uji kompetensi 3 jam mengerjakan 180 soal ya. Untuk langkah yang keempat ini kalian harus mencoba membuat soal uji kompetensi. Nah, niatnya bukan untuk diujikan, bukan ikut karena memang ada standar soal uji kompetensi itu bisa diujikan. Namun tujuannya kalian membuat soal uji kompetensi di sini, kalian dapat lebih memahami maksud si penulis atau pembuat soal saat kalian nanti mengerjakan soal uji kompetensi. Jadi 5 soal sampai 10 soal misalnya kalian coba buat. Langkah yang kelima, soal kalian bisa berikan kepada teman kalian. Pentingnya di sini kalian kalau bisa dalam melaksanakan latihan tersebut, persiapan tersebut, kalian punya kelompok belajar sendiri sehingga kalian bisa sharing di sana, bisa saling bertukaran soal, saling tanya jawab dan sebagainya. Jadi untuk langkah yang kelima, kalian bisa memberikan soal yang kalian tadi buat 5-10 soal itu terhadap teman kelompok belajar kalian agar mereka mengerjakan. Nah, tujuan mengerjakan soal di sini, tujuannya temannya bisa memberikan respon terhadap soal yang kalian berikan. Oke, tadi saya sudah memberikan 5 tips untuk persiapan belajar uji kompetensi bidan jika jangka waktunya lama. Nah, ini baru part pertama. Nanti saksikan di part yang selanjutnya jika jangka waktunya pendek, persiapannya apa saja yang harus dilakukan. Nah, tunggu video saya dan jangan lupa kalian like, subscribe, and share. Oke, untuk para calon-calon bidan, semoga kalian sukses uji kompetensinya, memperoleh nilai yang memuaskan, lulus dengan nilai yang baik. Kalian bisa mendapatkan STR dan bisa melaksanakan praktek kebidanan. Oke, mungkin itu dari saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.